Om Swastiastu. Kami dari kelompok 2 akan membawakan materi tentang tingkat bunga dan harga sekuritas. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Iko Mangsya Jaya Kartika Asta dan teman saya Gede Surya Prabowo, saya Gede Agus Marcelo Putra. saya Putu Dodo Santoni, saya Kada Agus Mahida. Saya Gede Tauhidana. Baik, materi akan saya mulai. Baik, materi yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu tentang pengertian investasi. Investasi berasal dari kata invest yang artinya menanam uang atau modal. Dengan kata lain, pengertian dari investasi adalah penanaman modal atau penanaman uang dalam proses produksi. Yang kedua, pengertian investasi menurut ahli ekonomi Indonesia Salim HS dan Budi Sutrisno adalah penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga, pengertian investasi menurut Fitzgerald. Investasi adalah suatu aktivitas yang berhubungan dengan usaha penarikan sumber-sumber dana yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang dan dengan barang modal yang akan dihasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang. Materi selanjutnya, jenis-jenis investasi. Ada beberapa jenis investasi yang umum dilakukan dalam dunia bisnis. Yang pertama, deposito. Penanaman modal dalam bentuk simpanan uang kepada suatu perusahaan dengan jaminan investor akan menerima keuntungan berupa bunga dalam jangka waktu yang sudah disepakati. Yang kedua, saham. Investasi berupa saham sudah umum dilakukan pada perusahaan besar. Saham adalah bentuk lain dari aset di mana jika Anda memiliki saham 50% dari suatu perusahaan, maka sama saja Anda memiliki aset setengah dari total aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Yang ketiga, ada investasi properti. Jenis investasi ini termasuk investasi non-real karena bukan berupa uang namun berupa bangunan seperti rumah, gedung, atau apartemen. Yang keempat, emas. Sama halnya dengan properti, investasi emas cenderung lebih menguntungkan daripada bentuk investasi yang real. Umumnya emas yang diinvestasikan berupa emas batangan. Kriteria investasi. Kriteria investasi digunakan untuk mengukur manfaat yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan dari suatu proyek. Untuk mengetahui kriteria tersebut, digunakan analisis finansial. Analisis finansial adalah suatu analisis yang membandingkan antara biaya dan manfaat untuk menentukan apakah suatu proyek yang akan menguntungkan selama umur proyek. Dalam mengukur atau menilai investasi terdapat beberapa kriteria yang digunakan. Yang pertama, Net Present Value atau NPV. NPV adalah selisih jumlah kas yang dihasilkan sebuah proyek investasi dan nilai investasi yang diperlukan atau selisih PV dari proyek dan investasi awal. Kelebihan dari NPV. Yang pertama, memperhatikan nilai waktu daripada uang atau time value of money. Yang kedua, mengutamakan aliran kas yang lebih awal. Yang ketiga, tidak mengabaikan aliran kas selama periode proyek atau investasi. Kelemahan dari NPV. Yang pertama, memerlukan perhitungan cost of capital sebagai discount rate. Yang kedua, lebih sulit penerapannya daripada payback period. Rumus yang digunakan untuk menghitung NPV bisa dilihat pada slide. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Gede Surya Prabowo. Saya akan menjelaskan materi tentang Internal Rate of Return atau IRR. Internal Rate of Return atau IRR adalah metode perhitungan investasi dengan menghitung tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang dari penerimaan kas bersih di masa yang akan datang. Adapun kelebihan dari IRR sebagai berikut. Yang pertama, tidak mengakibatkan aliran kas selama periode proyek. Yang kedua, menghitungkan nilai waktu daripada uang. Yang ketiga, mengutamakan aliran kas awal daripada aliran kas belakangan. Adapun kelemahan dari IRR sebagai berikut. Yang pertama, memperlakukan perhitungan COC atau Cost of Capital sebagai batas minimal dari nilai yang mungkin dicapai. Ada playback period atau PP, adalah suatu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan aliran kas neto atau net cash flow atau total arus kas bersih dalam periode tertentu sama dengan pengeluaran investasi di awal periode. Rumusnya bisa kalian lihat di slide. Dan ada juga kelebihan
dari PP yang sebagai berikut. Yang pertama, mudah dipahami atau metode yang paling sederhana. Yang kedua, selaras dengan ketidakpastian arus kas di masa mendatang, atau makin kecil arus kas yang diperoleh maka semakin lama kembali modalnya. Yang ketiga, menggunakan arus kas bukan laba pembukuan. Adapun kelemahan dari PPP sebagai berikut. Mengabaikan nilai waktu uang. Yang kedua, mengabaikan prokes setelah PP dicapai. Yang ketiga, mengabaikan nilai sisa. Yang keempat, untuk mengatasi metode PP, beberapa perusahaan memodifikasi dengan pendekatan DPP, discount payback period, yaitu lamanya waktu yang diperlukan agar present value dari arus kas bersih proyek dapat mengabaikan investasi awal. Dan ada profitability index atau PI, adalah menghitung nilai tunai arus kas masuk bersih dibagi nilai tunai investasi. Jika nilainya lebih besar dari 1, maka proyek investasi tersebut dianggap layak dan sebaliknya. Dan adapun kelebihan dari metode PI sebagai berikut. Memperhitungkan nilai waktu daripada uang atau time value of money. Yang ketiga, menentukan terlebih dahulu tingkat bunga yang akan digunakan konsisten dengan tujuan perusahaan, yaitu memaksimalkan kekayaan pengembangan saham. Dan ada kelemahan dari metode PI sebagai berikut. Dapat memberikan panduan dan pilihan yang salah pada proyek-proyek yang mutually eksklusif, yang memiliki unsur ekonomis dan skala yang berbeda. Baik, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang accounting rate of return. Accounting rate of return menghitung rata-rata laba bersih, earning after tax, dari suatu proyek dibagi nilai tunai investasi. Jika hasil lebih besar daripada biaya modal proyek, maka dianggap proyek tersebut layak, dan begitu pula sebaliknya. Metode accounting rate of return ini mengukur profitabilitas suatu investasi dari segi akuntansi konvensional. Metode ini menggunakan dasar laba akuntansi. Caranya dengan membagi IT atau earning after tax dengan initial investment, baik total investment maupun average investment. Pengertian tingkat bunga. Dalam teori klasik, tingkat bunga adalah harga penggunaan uang atau sebagai sewa atas penggunaan untuk jangka waktu tertentu. Harga di sini sama dengan harga barang apabila jumlah dana yang ditawarkan kreditur lebih besar dari dana yang diminta oleh debitur, maka harga cenderung turun. Keynes berpendapat bahwa tingkat bunga adalah biaya penggunaan dana yang dinyatakan dalam presentasi persatuan waktu. Dalam teori ini disebutkan bahwa keputusan untuk melakukan investasi atau tidak melakukan investasi tergantung. Menurut Carl dan Fair, suku bunga adalah pembayaran bunga tahunan dari suatu pinjaman dalam bentuk presentasi dari pinjaman yang diperoleh dari jumlah bunga yang diterima tiap tahun dibagi dengan jumlah pinjaman. Pengertian suku bunga adalah harga dari pinjaman. Suku bunga dinyatakan sebagai presentasi uang per unit waktu. Bunga merupakan suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh debitur yang harus dibayarkan kepada kreditur. Faktor penentu tingkat bunga. Yang pertama, kebutuhan dana. Apabila bank kekurangan dana, sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat dipenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Yang kedua, persaingan. Dalam memperebutkan dana simpanan, maka di samping faktor promosi yang paling utama, pihak perbankan harus memperhatikan pesaing. Yang ketiga,
kebijaksanaan pemerintah. Dalam kondisi tertentu, pemerintah dapat menentukan batas maksimal atau minimal suku bunga, baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman. Yang keempat, target laba yang diinginkan merupakan besarnya keuntungan yang diinginkan oleh bank. Jika laba yang diinginkan besar, maka bunga pinjaman juga besar. Demikian pula sebaliknya. Yang kelima, jangka waktu. Semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka akan semakin tinggi bunganya. Hal ini disebabkan besarnya kemungkinan resiko di masa mendatang. Yang keenam, kualitas jaminan. Semakin liquid jaminan yang diberikan, maka semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya. Yang ketujuh, reputasi perusahaan. Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit juga sangat menentukan tingkat suku bunga yang dibebankan nantinya. Yang kedelapan, produk yang kompetitif. Artinya, produk yang dibiayai kredit tersebut laku di pasaran. Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relatif rendah jika dibandingkan dengan produk kurang kompetitif. Yang terakhir, hubungan baik. Biasanya pihak bank menggolongkan nasabah menjadi dua, yaitu nasabah utama atau primer dan nasabah biasa atau sekunder. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu jenis tingkat bunga. Yang kedua, jenis tingkat bunga. Menurut Novianto, berdasarkan bentuk suku bunga dibagi menjadi dua jenis, yaitu suku bunga nominal dan suku bunga real. Suku bunga nominal adalah suku bunga dalam nilai uang. Suku bunga ini merupakan nilai yang dapat dibaca secara umum. Yang kedua, suku bunga real adalah suku bunga yang telah mengalami koreksi akibat inflasi dan didefinisikan sebagai suku bunga nominal dikurangi laju inflasi. Menurut Ismail, berdasarkan sifatnya suku bunga dibagi menjadi dua jenis, yaitu suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman atau bunga kredit. Yang pertama, bunga simpanan merupakan tingkat harga tertentu yang dibayarkan oleh bank kepada nasabah atas simpanannya yang dilakukannya. Yang kedua, bunga pinjaman atau bunga kredit merupakan harga tertentu yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank atas pinjaman yang diperolehnya. Yang ketiga, penentu tingkat bunga. Komponen penentu tingkat bunga dibagi menjadi 5 bagian, yaitu total biaya dana, biaya operasi, cadangan risiko kredit, laba yang diinginkan, dan pajak. Yang pertama, total biaya dana merupakan total bunga yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh dana simpanan baik dalam bentuk simpanan giro, tabungan maupun deposito. Yang kedua, biaya operasi. Dalam melakukan kegiatan, setiap bank membutuhkan berbagai sarana dan prasarana, baik berupa manusia maupun alat. Yang ketiga, cadangan risiko kredit merupakan cadangan terhadap macetnya kredit yang akan diberikan. Hal ini disebabkan setiap kredit yang diberikan pasti mengandung suatu risiko tak terbayar. Yang keempat, laba yang diinginkan. Setiap kali melakukan transaksi, bank selalu ingin memperoleh laba yang maksimal. Yang kelima, pajak. Pajak merupakan kewajiban yang dibebankan pemerintah kepada bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang macam-macam bunga. Yang C, macam-macam bunga. Yang pertama, bunga sederhana. Bunga sederhana merupakan hasil dari pokok hutang, suku bunga per periode, dan lamanya waktu peminjaman. Yang kedua, bunga berbunga. Bunga berbunga atau disebut juga bunga majemuk merupakan nilai pokok utang. Ini akan berubah terus setiap akhir suatu periode dengan menambah perhitungan bunga. Yang ketiga, suku bunga tetap dan mengambang. Yang pertama, suku bunga tetap adalah suku bunga pinjaman tersebut tidak berubah sepanjang masa kredit.
Yang kedua, suku bunga mengambang adalah suku bunga yang berubah-ubah selama masa kredit berlangsung. Dengan mengikuti suatu kurs referensi tertentu seperti misalnya LIBOR dan BI rate di mana cara perhitungannya dengan menggunakan sistem penambahan margin terhadap kurs referensi. Tingkat bunga mengakibatkan keseimbangan antara jumlah tabungan dan investasi. Apabila tingkat bunga meningkat, maka jumlah tabungan juga akan meningkat. Hal ini sangat rasional karena bunga adalah sebagai suatu daya tarik agar individu yang kelebihan dana akan menabung. Pemodal dalam mengambil keputusan investasi mempertimbangkan beberapa faktor-faktor. Faktor-faktor tersebut termasuk tingkat bunga pasar. Hasil sekarang, dalam kurung current yield, adalah jumlah tingkat hasil berupa bunga atau dividen dari nilai suatu pinjaman atau sekuritas pada saat ini dibandingkan dengan nilai pasar suatu sekuritas sekarang. Ini dihitung berdasarkan rasio bunga atau dividen tahunan dari suatu pinjaman atau sekuritas terhadap nilai sekarang. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang yield to maturity, adalah bunga yang akan dibayarkan pada hari jatuh tempo. Rancangan bunga ini mendorong individu untuk memilih mengeluarkan dananya pada masa yang akan datang dibandingkan sekarang. Pendekatan yield to maturity berdasarkan pada reference cost yang diharapkan investor untuk penerima aktiva yang dimiliki pada masa mendatang. Investor membandingkan yield to maturity sekuritas Y dengan hasil security yang harapkan Y. Jika Y, maka harga security di bawah bunga pasar dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Holding period yield. Tidak semua investor menyimpan sekuritas sampai jatuh tempo. Beberapa investor memilih menjual sekuritas sebelum jatuh tempo. Hal ini sangat tergantung pada pilihan yang dianggap menguntungkan oleh investor. Selama periode investor memiliki sekuritas disebut holding period. Hasil yang dapat dan sekuritas yang dipegang selama periode tersebut disebut holding period yield. Holding period yield dapat dihitung dengan menggunakan formula hubungan antara yield dengan harga sekuritas. Pembahasan di atas mengenai yield, maturity, dan holding period yield, kita mempelajari hubungan penting antara bunga dengan harga sekuritas. Dari teori dana pinjaman, kita tahu bahwa ada dua kekuatan, yaitu permintaan pinjaman dan penawaran pinjaman. Kedua kekuatan tersebut menentukan tingkat bunga. Debitur menawarkan sekuritas, sedangkan kreditur supplier meminta sekuritas untuk investasi. Jadi tingkat hasil pada suatu sekuritas dari harga sekuritas tersebut ditentukan pada suatu fenomena. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.